Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Harmadi Manulang. Ini mahasiswa 15201401045572. Asal sekolah SD Impres Kaiga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. LPTK IAKN Ambon. Hari ini saya akan melakukan pembuatan video uji kinerja. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi ya anak-anak. Selamat pagi. Oke, berarti semua sehat. Karena semua sehat, ya kita akan memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya itu, Pak Guru minta dulu kesediaan satu orang untuk memimpin kita bernyanyi dan berdoa. Satu orang, mari. Silakan maju ke depan. Ya, lihat, silakan. Baik, silakan dulu. Ya, terima kasih untuk dia yang telah membawakan kita bernyanyi dan berdoa. Terima kasih ya. Ini kehadirannya mau Pak Guru cek. Ya, dengarkan namanya. Amitun Kogoya. Ada Pak Guru. Dalice Wenda. Sarah Kogoya. Ada Pak Guru. Ella Kogoya. Iya. Berarti semua hadir ya? Iya. Baik. Dulu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu apa itu lambang negara Indonesia? Iya. Garuda? Garuda Pancasila. Tepuk tangan dulu. Iya. Iya. Di dalam Garuda Pancasila itu ada dia tulisannya. Tulisannya di bawahnya itu. Tulisannya apa itu? Siapa yang pernah lihat? Satu kata. Hah? Bineka Tunggal Ika. Bineka semua. Oke, baik, kita akan melihat hari ini yang menjadi materi pembelajaran kita. Kita baca bersama-sama yuk. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Mensyukuri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bacaan kita itu tertulis dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Iya. Baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bahwa keberagaman adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mensyukuri bahwa keberagaman suku dan kesenian di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan alat-alat musik yang dipakai memuji Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Baik. Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Di bawahnya itu tadi ada Tulisan. Tulisannya apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Ya. Yang artinya adalah berbeda-beda tetapi Tetap satu. Itu dari bahasa Jawa. Ya, dari bahasa Jawa kuno itu pengertiannya adalah berbeda-beda tetap satu. Dua. Indonesia memiliki banyak sekali yang namanya keberagaman, bermacam-macam. Yang pertama apa di situ? Suku. Kalian suku apa ya? Lani. Bagus suku Batak. Ya. Sama kan tidak ya? Suku Lani dengan Batak itu sama kan tidak? Sama. Tetapi kita bisa bersama-sama. Walaupun kita berbeda tapi satu. Ya. Yang kedua bahasa. Iya. Bahasa kalian bahasa apa ya? Bahasa Lani. Bahasa daerahnya. Pak Guru bahasa Batak. Bermacam-macam. Ada bahasa Jawa. Bahasa apa lagi? Bahasa Inggris. Wah, itu sudah ada. Yang di Indonesia saja. Suku-suku ada. Bahasa apa lagi? Minang, oke. Lani, ya. Ada juga banyak suku-suku dan bahasa yang ada di Indonesia.
Kita juga dari suku-suku yang lain juga punya budaya masing-masing yang berbeda Beda. Tidak sama. Setiap daerah, setiap suku, setiap daerah itu mempunyai budaya yang berbeda Beda. Yang keempat itu apa? Agama. Kita agama apa? Kita agama apa? Iya, agama Kristen. Ada juga agama lain seperti agama Islam. Apa lagi? Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan Katolik. Ya, ini berbeda-beda. Dan banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Perbedaan atau keberagaman itu tidak membuat kita terpecah belah. Sebaliknya patut kita bersyukur dipersatukan sebagai negara Republik Indonesia. Kalau kita berbeda itu bukan jadi bikin masalah, itu tidak. Tapi kalau kita berbeda-beda, berbeda kulit, berbeda rambut, ini rambutnya keriting, Pak Guru rambutnya lurus, tapi kita bukan perbedaan untuk bikin masalah. Bukan jadi kita baku berantem, baku masalah, tidak. Tapi kita bersatu dalam satu, yaitu negara Indonesia. Ada banyak cara bagi seseorang untuk mengekspresikan atau menyampaikan rasa syukur atau kesedihannya. Iya, jadi kalau kita sedang bersedih, sedang bergembira, itu banyak cara-caranya menunjukkan orang kita sedang gembira kah, senang kah. Contohnya apa? Nomor satu, menyanyi. Iya. Kalau kalian senang, kalian biasa apa? Menyanyi. Ya, itu laki-laki biasa, gawi perempuan itu bernyanyi bersama. Itu karena senang. Kalau sedih juga bisa bernyanyi. Ya. Yang kedua apa itu? Main musik. Wah, ini yang biasa main musik siapa? Laki-laki apa perempuan Laki-laki. Yang perempuan itu, itu tinggal melihat saja, menikmati. Ya, itu karena senang dengan kita. Ya. Sedih juga lagu-lagunya sedih. Ya. Yang ketiga apa itu? Menari. Dawi. Itu yang biasa menari di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi kalau yang main musik itu laki-laki, sekarang yang menari siapa? Perempuan. Tapi laki-laki juga bisa Menari. Wah, senang menari. Ya, itu menunjukkan, aduh saya senang ini. Itu benar menari. Yang keempat, apa itu keempat itu? Melukis. Ya, melukis, gambar pemandangan, gambar rumah, gambar teman, ya. Itu perasaan. Ya. Itu hal-hal yang dilakukan, yang kita lakukan untuk menunjukkan apa yang kita rasakan. Macam-macam, setiap orang berbeda-beda. Di dalam Mazmur 150 juga Daud begitu. Daud juga menari. Daud juga bernyanyi dia, menunjukkan dia kegembiraannya, menunjukkan bagaimana dia merasakan sukacitanya kepada Tuhan. Dia menari sambil bernyanyi. Jadi bukan hanya menari-nari saja, dia juga bernyanyi. Baik, pada pelajaran ini kalian akan belajar nanti beberapa bentuk keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Beragam. Macam-macam. 1, 2, 3, tidak banyak. 10 ke 100 itu lebih. Bermacam-macam. Beragam-ragam. Bermacam-macam. Ya. Keberagaman tersebut akan membuat kalian bersyukuri anugerah Allah terhadap bangsa Indonesia. Kita bersyukur. Banyak keberagaman. Banyak yang berbeda-beda. Sesuatu yang berbeda di dalam negara kita ini. Kalian akan belajar cara merawat keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui ayat-ayat Alkitab dan kisah-kisah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tugas kita itu merawat. Jadi tugas kita bukan itu kalau berbeda, ini sudah yang benar, tidak. Tapi tugas kita adalah merawat, menjaga supaya keberagaman itu tetap ada. Iya. Bangsa Indonesia sering disebut sebagai masyarakat majemuk karena memiliki suku bangsa, agama, bahasa daerah yang berbeda-beda. Kita semua tadi sudah Pak Guru sampaikan, bahasa kita berbeda, suku kita berbeda, ya.
banyak sekali yang berbeda di antara kita. Bangsa Indonesia memang dikenal karena keberagamannya. Iya, kita mau melihat keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Iya, coba perhatikan dulu gambar depan. Tapi sebelum kita perhatikan gambar depan, mari berdiri dulu. Iya, biar nanti konsentrasinya tinggi. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Iya, karena ini penting konsentrasinya. Nanti kalau tidak konsentrasi lihat gambar, dipikirnya lagi ini gambar burung yang terbang. Nanti salah-salah. Oke, kira-kira ini apa ini? Gambar apa? Oh, ada situ gambar meja. Iya. Apa? Alat musik. Iya. Makanya dia tadi kurang konsentrasi dia. Dia konsentrasinya tinggi. Ini juga konsentrasi. Oh, dilihatnya. Alat musik. Ini alat musik. Alat musik yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, bermacam-macam. Seperti dari Papua ada tipa. Apa lagi? Gitar. Apa lagi? Seruling. Apa lagi? Piano. Iya. Apa lagi? Melodi ya. Iya. Seperti keroncong ya. Seperti di sini. Macam-macam. Ya. Oke. Yang kedua. Kira-kira ini gambar orang lagi bikin apa ya? Bikin masalah kah? Apa ini? Apa? Menari. Iya, sana menari, sini bergoyang. Sama saya menari dan bergoyang. Itu menari bergoyang. Iya, ini tarian. Tarian setiap daerah itu berbeda, Bi? Iya. Iya. Papua juga lagi punya tarian khusus, dong. Suku yang lain juga mempunyai tarian yang berbeda, Bi? Beda. Ada dari Jawa, ada dari Padang, ada dari Sumatera, ya, ada dari Kalimantan, ada dari Maluku. Itu punya tarian yang berbeda-beda. Kita sampai dengan di Papua. Oke, wih, kalau ini, ini apa ya? Hah? Orang Kristen, iya. Apa? Orang Papua, iya. Dengan pakaian, iya, sari yang disebut dengan pakaian adat. Iya, pakaian adatnya itu ada biasa bikin burung cenderawasih. Perempuan pakai sari. Iya, karena laki-laki pakai kotea. Itulah pakaian adat. Ini beda-beda. Orang Papua, orang Lani punya pakaian itu, pakaian adat itu berbeda dengan orang suku lain. Masing-masing punya. Ya, berbeda-beda. Keberagaman yang luar biasa. Oke. Ini apa ini? Iya. Apuse ini apa? Menyanyi. Iya, lagu. Lagu siapa ini? Apa? Lagu kita. Iya. Kalian tahu apa tidak ya lagu ini? Mana tahu kalian tidak tahu lagi lagunya? Tahu lagu ini? Tahu. Kalau tahu berdiri dulu semua dulu. Kita menyanyikan dulu. Iya. Lanjut ke dalam pembahasan, kita mau melihat nanti di dalam Mazmur 150 itu ada apa di sana. Iya. Oke. Puji-pujian kepada Allah yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa atau kenapa Allah itu layak kita puji. Iya. Kita akan nanti belajar itu. Kenapa harus kita puji Tuhan itu? Kenapa pujian itu layak bagi Tuhan? Iya, mari kita baca bersama-sama 3 ya. Allah yang maha kuasa dan perkasa, Allah menunjukkan kemahakuasaan dan kebesarannya melalui proses penciptaan bumi beserta dengan seluruh isinya. Iya, Tuhan itu
semesta ini yang berbeda-beda, beragam-ragam ini Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ia tidak pernah meninggalkan umatnya yang taat dan setia kepadanya. Tidak pernah. Dia selalu tolong, selalu jaga, selalu perhatikan. Berbeda-beda kita banyak sekali kita umat manusia. Dari suku, dari ras, dari warna kulit kah, dari budaya yang berbeda-beda, tapi Tuhan perhatikan. Tuhan kasih perhatikan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan jaga dan Tuhan kita tetap menolong. Yang ketiga, melihat banyak cara seseorang memuji dan ucap syukur atas kebaikan Allah. Ya. Di Mazmur 150 memperlihatkan beberapa alat musik dan tarian yang dipakai memuji Allah. Di dalam 150 ayat 1 sampai 6 itu ada ternyata bukan hanya menari, bukan hanya bernyanyi, tapi ada alat musik yang dipakai. Kita mau melihat belajar itu nanti masing-masing, ya. Baik, kita akan lihat, kita akan bagi kelompoknya. Ini jadi 3 kelompok ya, anak-anak ya. Kelompok yang pertama itu Hamilton Kogoya, Dalitje Wenda, Esiko Kogoya, dan Lia Kogoya sampai Meliato Kogoya. Itu kelompok satu. Coba angkat tangan dulu. Kelompok 3 Preti Kogoya, Demisun Kogoya, Sarah Kogoya, Ella Kogoya. Coba angkat tangan. Oke, baik. Silakan bentuk kelompoknya. Pak Guru akan bagikan untuk lembar kerjanya. Ayo. Oke. Baik. Tadi sudah Pak Guru jelaskan yang harus kamu kerjakan. Iya. Nanti ya, Alkitabnya diambil, ya, diambil Alkitabnya. Ya. Ya, nanti nomor 1 itu kamu buka Alkitab yang Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Iya. Nanti kamu lihat kira-kira itu nama musiknya apa? Sesuai dengan isi Mazmur 150. Perhatikan anak-anak. Ya, Pak Guru akan coba jelaskan supaya kamu mengerti. Untuk nomor 1 itu di sana itu disebutkan, tuliskan nama musiknya. Iya. Sesuai dengan yang tertulis di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ada di situ. Nomor 1 apa, nomor 2 itu namanya apa, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 6. Yang tertuliskan nanti. Ya, nama musiknya. Mengerti? Iya, nomor 2. Apa saja alat musik yang dimainkan di gerejamu untuk memuji Tuhan? Iya, nama alat musiknya. Biasa kamu di gereja pakai apa? Gitar. Iya, nanti kamu tuliskan, ya. Kamu diskusi, di gereja saya biasa pakai ini. Kamu jelas? Kamu tuliskan saja nama musiknya tanpa dijelaskan. Oke, yang ketiga. Hal apa saja yang kamu lakukan ketika senang atau bahagia? Ya. Kalau kamu lagi bahagia, senang, kamu bersyukur kepada Tuhan kah? Bagaimana caranya menunjukkan, aduh saya senang, saya bahagia. Ya. Kamu menangis kah? Kamu lompat-lompat kah? Atau kamu tidur kah? Kira-kira apa ya? Contohnya dulu apa? Kalau kamu lagi bahagia, apa yang kamu lakukan? Satu saja. Senang. Iya, kalau kamu senang, kamu bikin apa? Menyanyi. Iya. Menyanyi. Nanti kamu tulis contoh-contoh yang lain. Bisa? Oke, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit saja. Karena itu gampang saja. Tadi kita sudah jelaskan ini ya. Oke, silakan. Ayo. Diskusi ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya Pak Guru. Iya. Gampang kan tidak? Gampang lah, itu biasa kamu lihat. Iya.
Saya lihat sudah hampir ini. Mungkin hanya mau nambah-nambah ini. Oke, silakan kumpul ke depan. Ya, satu orang, ketua timnya, ketua kelasnya, atau ketua kelompoknya. Iya, kumpul ke depan yuk. Mari, kumpul. Ya, kumpul ke depan. Ya, ini saya kumpul yang ini, ya. Ya, satu saya perwakilan mengumpul. Nanti masing-masing setelah selesai nanti baru dipresentasi. Ya. Oke, baik. Yang pertama kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok satu saja. Ya, oke, silakan. Siapa satu orang? Maju ke depan. Oke, mari. Dari kelompok 1, nama alat musik 1, sangkakala 2, ceratap 3, rebana 4, kecapi 5, cerulin 6, gambus. Apa saya alat musik yang dimainkan dinggereyamu untuk memuji Tuhan? 1 gitar, 2 keroncong, 3 hal apa sayakah yang kamu lakukan ketika senang atau bahagia? 1 bernyanyi, 2 tertawa, 3 main musik. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ya, baik, terima kasih. Dari kelompok 2 akan baca hasil diskusi kami. Sangkakala 2, caracap 3, rebana 4, gambus 5, seruling 6, kecapi. Alat musik yang dimainkan di gereja untuk memuji Tuhan. 1 keyboard, 2 gitar, 3 tipa. 3 hal apa sayakah yang kamu lakukan ketika senang atau bahagia? 1 bernyanyi, 2 menari, 3 main musik. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Ya, untuk selanjutnya untuk kelompok 3. Oke, kita terakhir, mari. Silakan. Hasil diskusi kami kelompok 3. 1 sangkakala, 2 keracapan, 3 rebana, 4 gambus, 5 seruli, 6 kecapian. 2 apa saja alat musik yang dimainkan di gerejamu untuk memuji Tuhan? 1 tipa, 2 gitar, 3 keroncong, 3 hal apa sajakah yang kamu lakukan ketika senang atau bahagia? 1 bernyanyi, 2 berdoa, 3 menari. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah memaparkan hasil diskusi masing-masing. Kira-kira menurut kalian jawaban kelompok mana yang paling benar? Semua benar. Iya. Semua jawabannya benar. Iya. Iya. Tapi kita saat ini mau melihat lagi apakah memang yang benar semua itu sudah sebenar-benarnya. Iya. Kita akan melihat yang pertama untuk alat musik. Iya.
Nomor 1, kira-kira gambar apa tadi? Sangkakala. Sangkakala. Dia bu, ya, mirip dengan trompet, tapi suaranya itu besar. Itu biasa terbuat dari tanduk hewan. Yang kedua, itu apa? Jerapah. Apa? Jerapah. Apa yang kedua? Jerapah. Gambus. Gambus. Iya. Bernyanyi Bisa. Apalagi bernyanyi memuji Tuhan. Iya. Baik. Itulah kira-kira untuk tugas kita dan jawabannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua kah atau masih bingung? Sudah mengerti? Sudah tahu? Ada mesinnya? Betul? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, sudah tahu alat musik, dan sudah tahu apa yang menjadi hal-hal yang kamu lakukan ketika bahagia, baik. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, baik. Masih semangat? Masih semangat? Semangat. Baiklah, kita akan. Iya. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 3 ya. Kita sebagai negara yang kaya, untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah yang sudah menegakkan keberagaman yang ada di Indonesia. Mazmur 150 memperlihatkan bagaimana mensyukuri pertolongan dan kebenaran Allah melalui puji-pujian yang disampaikan dengan beragam alat musik dan tarian. Hal ini memperlihatkan bahwa semua kekayaan dan seni bisa dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, nama Allah. Oleh sebab itu mari kita memuji dan memuliakan Allah melalui berbagai keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Baik itu dari perbedaan budaya, perbedaan bahasa, ya, dan perbedaan yang lain, itu kita pakai untuk memuji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, dia memakai puji-pujian kepada Tuhan, bernyanyi dan memakai alat musik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita pakai talenta yang ada, kemampuan yang ada, kita punya apa? Kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Amin. Baik, sampai di sini untuk pembahasan kita untuk hari ini. Nanti kita akan bertemu untuk sesi selanjutnya, di jam pelajaran selanjutnya. Dan Pak Guru minta supaya pembelajaran hari ini nanti di rumah kamu ingat-ingat kembali, dan tentunya harus kita lakukan. Jangan hanya diingat tapi tidak dilakukan. Tapi kita ingat, kita belajar untuk melakukan setiap hari. Bisa? Oke, baik. Kita akan tutup. Saya minta kesediaan satu orang untuk menutup kita dalam doa. Ya, silakan. Tuhan, kita berdoa. Amin. Oke, masih tetap posisi berdiri. Oke, selamat siang dan shalom. Siang.